sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Abil Hasan Asyadili ini punya murid nanti Abul Abbas Al-Mursi, Abul Abbas Al-Mursi punya murid ya Ibnu Athaillah As-Sakandari itu. Maka suatu saat kalau Abil Hasan Asyadili itu datang ke Mesir, datang ke Kairo, wa kana Syekh Taqiyuddin bin Daqiq Al-Aid yaqulu. Jadi katanya beliau, wallahi ma ra'aitu a'rafu billah, bahwa saya tidak melihat seseorang yang lebih tahu kepada Allah dari Abil Hasan Asyadili. Itu artinya pada zamannya, pada masanya. Jadi saya tidak menemukan orang yang lebih tahu kepada Allah Ta'ala di Mesir atau di Kairo kecuali Abil Hasan Asyadili itu. Wa kana fi kulli sanah, dan setiap tahun beliau melakukan perjalanan ke Kairo, wa yajtami'u alaihi, dan berkumpul di hadapannya siapa? Di hadapannya Abil Hasan Asyadili masyayikh Al-Qahirah, jadi para syekh dari Kairo itu dan Mesir, waman bitilkan nahiyah, dan dari beberapa penjuru itu. Fayafidhu alaihim bil ulumi wal mawahibir rabbaniyah, dan Abil Hasan melimpahi mereka semua bil ulumi, dengan pengetahuan, dengan berbagai macam ilmu, wal mawahibir rabbaniyah, dan karunia-karunia ketuhanan, wal asrar, dan rahasia-rahasia alladunniyah yang berasal dari Allah Ta'ala secara langsung. Jadi Abil Hasan Asyadili itu kalau ngajar atau ketika beliau datang ke Kairo dan ke Mesir, itu banyak orang yang berkumpul hanya untuk mendengarkan ilmu dari beliau, termasuk ilmu yang sifatnya ketuhanan dan sir yang ladunnian yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Ketika beliau wafat, falamma mata radhiyallahu anhu wastakhalafahu Abul Abbas, kemudian digantikan oleh muridnya yang bernama Abul Abbas, dan beliau juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau gurunya setiap tahun itu melakukan perjalanan rihlatul ilmiyah, perjalanan ilmiah ke Mesir, ke Kairo, kemudian seperti yang dilakukan oleh gurunya, beliau juga melakukannya. Akhirnya sebagian daripada mereka berkata, ya Syekh, kana Syekh Abul Hasan idza jaa ila hadzal maudhi'i yaju indana. Kalau beliau datang ke tempat ini, ke tempat kami ini, kami semuanya natabarraku, kami semuanya ngambil barokah bikudumihi, dengan kedatangannya, dan kami tidak mendengar dari beliau kecuali mawahib minallah, mim mawahibillah, kecuali dari karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anta qad aqamakallahu maqamahu fanuhibbu an natabarraka bikalamika. Kemudian orang-orang itu bilang, kami juga ingin ngambil keberkahan dari panjenengan, wahai Abul Abbas. Kalau dulu kami ngambil keberkahan dari Abil Hasan gurumu, sekarang karena engkau yang menggantikannya, kami ingin ngambil keberkahan darimu dan dari perkataan-perkataanmu. Idza kana subihata ghadin naju ilaikum insyaallah, maka besok pagi insyaallah kami akan datang kepada kalian semua. Falamma kana subihah wa da amrin ashabu bil masir ila Misra wa amara bihamli risalatil Qusyairiyah. Tapi Abil Abbas Al-Mursi itu tidak menyampaikan berupa mawahibillah
karunia Allah Ta'ala yang langsung kepadanya, tapi beliau membawa kitab Risalatul Kusyairiyah. Jadi beliau tidak menjelaskan seperti yang dilakukan oleh gurunya. Kenapa? Karena itu bagian dari ta'aduban, dari akhlak seorang murid kepada sang guru. Walaupun Abul Abbas Al-Mursi pada saat itu sudah sering mengalami futuh dan pencerahan, tapi beliau tahu diri, karena yang berhak menyampaikan yang seperti ini adalah guru kami sendiri. Itu kata beliau, kata Abil Abbas Al-Mursi seperti itu. Dan Abil Hasan Asyadili mengatakan bahwa kami, wa kana syekh suyuhina, mengatakan bahwa tariqatuna la yanalu minha syai'an illa ma yusaddiqu bil muhal. Fa idza aradta ya akhi, wahai saudaraku, kalau engkau ingin memperoleh yang namanya ilmu ladunian ini, ayyahiba alaika nasimu asrarihim, bahwa bisikan atau hembusan asrarihim, rahasia-rahasia mereka, wa nafahati mawahibihim, dan warisan atau karunia-karunia pemberian mereka, fada ma ta'rifu ila ma la ta'rif, maka tinggalkan yang sudah kamu ketahui kepada apa yang tidak kamu ketahui. Jadi untuk memperoleh yang namanya ladunian, maka pengetahuan yang sebelumnya kita telah peroleh secara akliyah, secara akal, itu harus kita buang, harus kita taruh kembali. Jangan sampai itu menjadi bahan pertimbangan kita untuk menerima sebuah kalimat atau menolak sebuah kalimat. Jadi ketika seseorang ingin memperoleh karunia yang sifatnya ladunian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diperoleh oleh para kekasihnya, maka hilangkan pengetahuan yang sifatnya intelektualitas, begitu. Disinilah kemudian yang akan bertentangan. Artinya apa yang disebut bertentangan? Apa yang kita pelajari selama ini, apa yang kita tekuni selama ini, ternyata kalau sudah mau memasuki alamul ma'rifah, alamul irfan, pengetahuan-pengetahuan itu harus kita taruh agar tidak terjadi perdebatan dengan apa yang kita pelajari. Waqtasil min ilmika wa amalika hatta tabqa fakiran ila ma indahum, kama fa'ala syekh tariqatina Asyadili radhiyallahu an, sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Oleh Abil Hasan Asyadili. Jadi Abil Hasan Asyadili itu termasuk orang yang melakukan ini. Artinya beliau menenggelamkan semua ilmunya, menenggelamkan semua amalnya, dan betul-betul merasa butuh dengan pengetahuan yang akan diberikan oleh sang guru. Walaqad haddatsani man athaqqa bihi anna Syekh Abil Hasan Asyadili radhiyallahu an tala ila Syekh Abil Mashis radhiyallahu an bil mizan falam yashum raihatal wilayati faraja'a. Kenapa? Karena Abil Hasan Asyadili itu, beliau itu pernah, kata beliau, kata orang yang meriwayatkan, yang disebut orang yang sikko ini, ketika berguru kepada Ibnu Mashis. Apa? Di saat Ibnu Mashis menjelaskan, beliau menggunakan pertimbangan intelektual, beliau menggunakan pertimbangan ilmu aqaid, ilmu akidah yang beliau miliki sebelumnya. Dan falam yashum, sampai tidak mencium aroma al-wilayah, kewalian, farajah, kemudian pulang. Tsumma tala asanian, kemudian datang lagi kedua kalinya. Kadzalikah, gitu juga. Jadi setiap datang sama gurunya, semua keterangan sang guru diterima dengan akalnya, diterima dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya, dan diperbandingkan dan dipertimbangkan. Akhirnya beliau tidak memperoleh
aroma kewalian, akhirnya pulang. Falamma asqatal mizan, tetapi ketika beliau menggugurkan atau menghilangkan atau menjatuhkan pertimbangan-pertimbangan ilmiahnya, wa ghtasala min ilmihi wa amalihi wa ta'ala fakiran aghnahu Allah, faqala lahu Syekh Ibnu Masis, ketika beliau sudah naruh semuanya, ilmunya sudah ditaruh, keangkuhannya ditaruh, amalnya sudah ditaruh semuanya, dan betul-betul merasa butuh kepada sang guru, qala lahu Syekh, kemudian Syekhnya mengatakan, ya Abul Hasan, tala'ta ilaina fakiran min ilmika wa amalika fa akhadta minna ghaniyad darain. Wahai Abul Hasan Asyadili, kamu telah datang kepada kami dalam keadaan fakir dari ilmu kamu dan fakir dari amalmu, maka engkau telah mengambil dari kami apa? Ghaniyud darain, yaitu kekayaan dari dua alam, jadi alamid dunya dan alamil ukhra. Nafa'anallahu bidzikrahum. Semoga Allah, kata Ibnu Ajibah, memberikan kita manfaat dengan mengingat kisah-kisah beliau itu, bahwa ketika kita sadari betul kalau pengetahuan itu ternyata memang ada dua, ada pengetahuan yang sifatnya wahbi, ada pengetahuan yang sifatnya kasbi. Kalau pengetahuan yang bersifat kasbi, maka tentunya seorang mukmin, seorang muslim perlu belajar mulai dari ilmu Al-Quran yang paling dasar, yaitu membaca tulisan Arab sampai faham kepada bahasa Arab, membaca Al-Quran sampai faham kepada tafsirnya, membaca fikih sampai faham kepada kaidah dan usul fikihnya, membaca hadis sampai faham kepada mustalahul hadisnya, dan semuanya itu adalah ilmu kasbi yang diperoleh melalui usaha. Maka ini bisa diperoleh melalui bangku sekolah, entah itu sekolah formal ataupun non formal, baik itu madrasah diniyah ataupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya, hanya dapat diperoleh dengan cara demikian. Dan ketika seseorang akan menekuni ilmu wahbi, maka tadi yang sudah diperoleh itu harus ditaruh. Nah, kalau sama-sama gitu, bagaimana sekiranya tidak membuang waktu, kita nggak usah ilmu kasbi, langsung kepada ilmu wahbi, untuk memahamkan diri terhadap bayan, terhadap keterangan-keterangan tadi yang diperoleh secara wahbi, itu tetap membutuhkan kepada ilmu kasbi. Jadi nggak bisa ilmu wahbi itu dijelaskan dengan metode wahbiyah, metode ladunia langsung. Dia tetap harus dijelaskan dengan metode kasbiyah, dengan menggunakan nalar bayani dan nalar burhani. Kenapa? Karena sebenarnya katanya beliau, katanya Abil Hasan tadi, bahwa apabila kasyafmu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, wada'il kasyaf wa kulli nafsik, maka tinggalkan kasyaf tadi itu dan katakan pada dirimu, innallaha ta'ala dhamana lil isma fil kitabi was sunnah, bahwa Allah telah menjamin untukku penjagaan, yaitu di dalam kitab dan sunnah, walam yatminha fi janibil kasyfi wal ilham, dan tidak menjamin di dalam di samping kasyaf dan juga ilham. Artinya bahwa ketika pemahaman kita tidak sampai kepada pemahaman wahbi, maka jangan memaksakan diri untuk memahami. Kata beliau, tinggalkan itu atau taruh itu sampai ada yang bisa menjelaskan kepada kita. Jadi pengalaman-pengalaman ruhani yang kita terima dari Allah Ta'ala di saat cermin kita benar-benar bersih, pada saat kita sedang melakukan riyadhah dan mujahadah, fokus nyambung benar kepada Allah Ta'ala, dan cermin hati kita berkilauan mampu memantulkan cahaya lahutiyah, cahaya dari alam ketuhanan, maka kalau akal kita yang tidak faham, itu tidak perlu dijelaskan kepada siapapun, cukup itu disimpan sampai pada waktunya kita diberikan pemahaman oleh Allah Ta'ala seperti itu. Baik, mungkin demikian sebelum
kita sholawatan lagi, mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, silakan.